Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Indonesia adalah negara Islam dengan penduduk Islam, negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Populasi penduduk Indonesia 267 juta, 230 juta diantaranya adalah orang Islam. Kita adalah negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia. Berfalsafahkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesepakatan yang sudah kita istiharkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, umat Islam pernah bersatu dengan baik dengan seluruh pemeluk agama lain. Tetapi ketika zaman Orde Lama di bawah pimpinan Bung Karno, ketika tahun 60-an terjadi pergolakan politik yang luar biasa. Pada pemilu pertama 1955, 4 pemenang konstituante yaitu MPR waktu itu, Partai Bung Karno namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia, meraih 58 kursi. Partai Islam yang didirikan oleh Yai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 7 sampai 9 September 1945, 3 minggu setelah Indonesia merdeka, diadakan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Maka satu-satunya partai Islam waktu itu yang direstui oleh para ulama se-Indonesia pada Kongres Umat Islam pertama adalah Masyumi, Majelis Syuro Indonesia. Meraih kedudukan pertama juga sama banyaknya dengan PNI, 58 kursi konstituante. Ketiga adalah Partai NU yang pada saat detik-detik mau berdirinya, mau dilaksanakannya pemilu pertama, ketika itu tokoh-tokoh NU dengan Bung Karno, dengan tokoh-tokoh pendukung PKI naik haji, entah apa terjadi lobby di sana, pulang dari Mekah naik haji, NU keluar dari Masyumi, Partai Islam yang dibentuk oleh Yai Hashim Asy'ari, NU membuat partai sendiri, Partai Nahdlatul Ulama. Mungkin visi pandangan mereka berjuang tidak cocok dengan Partai Masyumi, akhirnya NU berhasil mendudukkan pada posisi ketiga dengan 30 kursi, dan partai kedudukan keempat dipegang oleh Partai Komunis Indonesia, pimpinan DNA itu 4 besar, 28 kursi. Perseteruan luar biasa. Undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 45 karena dianggap itu Undang-Undang Dasar sementara, tidak berhasil dibentuk. Sampai tahun 1959 belum terbentuk, tapi sudah ada kesepakatan bahwa pada tahun 1960 akhir masa konstituante itu 5 tahun sekali akan dibuatlah undang-undang dasar itu, draft-draftnya, karena selalu nggak jadi dibuat undang-undang dasar Islam, negara Islam Indonesia oleh Masyumi, diveto oleh PKI dan PNI, dan seterusnya begitu. Kadang-kadang PNI dengan NU bersatu memveto, yang ini buat diveto sehingga tidak jadi. Akhirnya Bung Karno tidak sabar menunggu 1960. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah dekret Presiden Soekarno, konstituante dibubarkan. Soekarno menjadi presiden tanpa MPR. Bung Karno juga jadi presiden tanpa wakil presiden karena kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden Republik Indonesia, mengundurkan diri. Sejak itu tahun 1960 terjadilah peminggiran orang-orang Masyumi, dianggap musuh negara, dianggap anti kapitalis, diserang dari seluruh penjuru. Tokoh-tokohnya di penjara. Buya Muhammad Nasir, ketua umum Partai Masyumi, di penjara. Buya Hamka di penjara. Syekh Isa Ansori penjara. Semua. Ghazali Hasan di penjara. Di Medan, ketua Masyumi yaitu Syekh Arsyad Talib Lubis di penjara. Udah semua ulama-ulama di penjara. Terjadi luar biasa perbenturan agama saat itu. PKI membuat, menurut Gus Dur, almarhum Gus Dur pernah cerita pada saya, PKI membuat ketoprak itu, lenong-lenong ketoprak, pertunjukan drama-drama tradisional Jawa ke kampung-kampung,
Bahkan ada yang membuat judulnya Tuhan telah mati. God is dead. Luar biasa. Menurut Gus Dur ada orang NU banyak di situ dikejar-kejar tuh PKI, nggak jadi main ketopraknya, bubar. Penistaan agama begitu besar saat itu. Sampai akhirnya Bung Karno terguling tahun 1966 pada persidangan pertanggungjawaban Bung Karno. MPRS di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul Nawaksara. Beberapa hari diperbaiki, dipidatokan lagi Nawaksara 2, tetap ditolak. Menurut undang-undang, maka presiden yang pertanggungjawabannya ditolak tidak bisa lagi menjadi presiden dan tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi presiden berikutnya. Pak Habibie juga sama itu. Tahun 1999 pertanggungjawabannya ditolak, diperbaiki, dipidatokan lagi ditolak, akhirnya beliau turun dari presiden dan tidak boleh mencalon lagi. Jadi sudah ada 2 presiden yang kena pertanggungjawabannya ditolak. Jadi Bung Karno itu jatuh dari kepresidenan, kursi kepresidenan bukan dikudeta oleh Pak Harto, tapi dijatuhkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara pimpinan Jenderal Nasution yang menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno Nawaksara itu. Ini fitnah yang harus diluruskan. Kemudian diangkatlah Presiden Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden. Beliau nggak mau, beliau menolak. Saya tidak pernah mempersiapkan diri dan saya tidak pernah berkeinginan untuk jadi presiden. Tapi waktu itu tidak ada jenderal senior. Jenderal Abdul Haris Nasution, ketua MPRS, mengatakan kalau saya jadi presiden, saya bukan orang Jawa. Nggak rasional karena saya orang dari Tapanuli, sedikit suku saya. Mayoritas di Indonesia orang Jawa, lebih aman dalam keadaan situasi yang goncang begini, orang Jawa dan presiden. Pak Harto akhirnya menjadi pelaksana tugas. Barulah kemudian diangkat menjadi presiden dan dengan tugas menjalankan pemilu pertama. Dikumpulkan dana karena waktu itu negara bangkrut, utang 90 miliar dolar, sedangkan sumber pemasukan nggak ada, beras nggak ada, rakyat terpaksa makan bulgur, makanan kuda yang diimpor dari Amerika. Tugas Pak Harto pertama adalah menstabilkan harga-harga yang melambung, kemudian menciptakan makanan. Dibuatlah PB4 ya, peta baru, bibit padi PB4, PB8, IR24, IR28 dengan kerjasama dengan IPB Bogor. Akhirnya rakyat Indonesia bisa menanam padi 4 bulan, 120 hari bisa panen, padinya pendek-pendek. Kami di Medan menyebutnya padi jongkok. Barulah pemilu pertama digelar 1971. Dari 10 partai yang ikut, Sekber, Sekretaris Bersama Golkar nomor 5 waktu itu menangkan pemilu, dan Pak Harto kemudian diangkat kembali jadi presiden dan mulailah dibentuk DPR MPR di bawah hasil pemilu 1971, kemudian 1977, kemudian 1982, kemudian 1987, kemudian 1992, kemudian 1998 yang kemudian terjadi reformasi. Di zaman Pak Harto, penghinaan terhadap agama seperti yang terjadi pada zaman Orde Lama, masa Bung Karno yang terhormat, tidak terjadi. Kalau terjadi langsung dihukum sehingga masyarakat tidak geger. Ada namanya Arswendo Atmowiloto membuat satu majalah monitor, terkenal anak-anak muda beli. Saya juga ikut berlangganan itu. Tiba-tiba satu hari polling, ini dia tokoh paling populer se-Indonesia. Ini dia tokoh paling populer. Itu ya kira-kira. Headline itu. Siapa paling populer? Yang nomor 1 adalah Pak Harto. Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor 11 atau nomor berapa? Langsung se-Indonesia geger. Majelis Ulama bergerak untuk berbicara. Langsung Arswendo ditangkap dan dijatuhi hukuman di pengadilan 5 tahun penjara. Nggak main-main. Betul-betul. Sehingga orang kapok, nggak berani menghina agama. Yang mana waktu zaman PKI besar tahun 60-an itu, ludruk, ketoprak, sandiwara itu menghina agama, bahkan berani menampilkan lakon Tuhan telah mati, bahkan memanggil orang-orang ulama-ulama sebagai setan desa, memanggil orang-orang soleh, kadrun, kadal gurun. Jadi kadrun itu sejak zaman PKI sudah ada. Penghinaan agama. Di kebun-kebun ini, di Sumatera Utara, perkebunan ini, anak-anak kecil itu sudah diajari nyanyi itu Jawa, anak-anak Jawa itu, kuli-kuli yang ada di perkebunan itu nyanyi itu menghina agama. Saya masih ingat
Brak dubreng wa aji nyolong kaleng. Kaleng larang-larang wa aji lunga perang. Perang mundur-mundur wa aji kejeblung sumur. Sumur ke kodoke endas gondol ke boroke. Itu dinyanyikan. Brak dubreng wa haji mencuri kaleng. Kaleng mahal-mahal wa haji pergi perang. Perang mundur-mundur wa haji terjeblos ke dalam sumur. Sumur banyak kodoknya. Jadi kodok dari dulu udah masalah juga ini. Dari zaman PKI kodok udah masalah ini. Kepala gondol banyak boroknya. Itu dinyanyikan. Itu musnah zaman Pak Harto, nggak ada lagi. Semoga Allah merahmati Pak Harto di dalam alam barzakh, dimuliakan atas jasa beliau membela agama. Tidak ada lagi penista agama. Ada terjadi, majalah Monitor kasusnya 5 tahun penjara. Orang kapok nggak berani. Seiring itu zaman Gus Dur nggak ada orang berani menghina agama. Meskipun Gus Dur orangnya longgar, artinya ya semua punya hak hidup di Indonesia ini. Dengan kelonggaran dada, kelapangan dada Gus Dur, semua punya hak. Kami punya utang jasa terhadap Gus Dur. Daerah mendapatkan DBH, dana bagi hasil dari pusat yang selama ini nggak dapat. Itu jasa Gus Dur. Sehingga Riau sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia waktu itu tidak dapat apa-apa dari hasil ekspor minyak mentah dari Riau. Tapi setelah Gus Dur ada dana bagi hasil. Pajak yang dikutip ada dana bagi hasil untuk daerah. Yang sekarang ini misalnya di KI harusnya dapat sekitar 6 triliun, sudah setahun ditahan oleh pemerintah pusat. Itu kenapa? Karena ada dana bagi hasil yang ditahan oleh pusat, belum diantarkan ke daerah. Apapun alasannya yang jelas sudah 1 tahun dana bagi hasil pemerintah DKI masih ditahan pemerintah pusat. Itu jasa Gus Dur. Semoga Allah merahmati Gus Dur di kuburnya. Zaman Ibu Megawati penghinaan agama nggak ada yang menonjol. Hukum jalan. Zaman Pak SBY ada satu tokoh dari Partai PDI Perjuangan dari daerah Yogyakarta sana di penjara juga. Saya tidak sebut namanya. Di penjara. Dan beliau dengan senang hati, dengan lapang dada ya menerima keputusan pengadilan, beliau masuk penjara. Tapi zaman sekarang ini penghinaan agama nggak tanggung-tanggung. Ini hampir setiap hari. Menghina sholat, menghina Rasulullah. Syair lagu Siti Aisyah diselewengkan menjadi sebuah syair yang buruk, jelek, tentang seks, yang tidak beradab sama sekali terhadap Rasul dan istri Rasulullah. Yang kami agungkan, yang kita agungkan orang Islam. Walaupun penghina-penghina itu ujung-ujungnya pakai kerudung, nangis, pakai materai 6.000, minta maaf, beragama Islam lagi. Islam seperti ini, Islam Sodoyo ini. Ada yang menghina azan. Kidung Ibu Indonesia lebih merdu daripada surat azan, gak ditangkap, dibiarkan aja. Banyak sekali penghinaan-penghinaan terhadap agama. Ahok menghina Quran, surah Al-Maidah 51. Payah sekali nangkapnya, sampai demo jutaan orang. Akhirnya ditangkap. Baru dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Walaupun sampai keluar dari penjara, dia nggak pernah ketahuan di LP mana, nggak ada. Dia bukan alumni LP, lembaga pemasyarakatan, nggak ada. Dia disimpan di Makobrimob, nggak pernah tahu pun kita kamar berapa, bagaimana keadaan di sana. Tapi yang jelas dia di penjara, inkrah. Dia itu adalah narapidana penghina agama. Apapun cerita kita, Ahok adalah narapidana penghina agama. Inkrah, putus di pengadilan. Dia terima hukumannya 2 tahun. Ada terjadi penghukuman tapi dengan susah payah. Ada yang membunuh ustadz, ditangkap, vonis gila. Ada yang menghina agama di Jember, vonisnya gila. Ada yang ini gila. Kalau nggak gila stres. Ada yang ngaku mabuk. Nyanyi-nyanyi syair Siti Aisyah radhiyallahu anha menghina, mabuk. Ya menguploadnya masih mabuk juga waktu mengupload. Nah, yang begini-begini ini nggak boleh terjadi. Yang paling sial, orang-orang awam kan nggak ngerti hukum. Mereka katakan banyak penghina agama akhir-akhir ini. MUI kemana? Majelis Ulama Indonesia kemana? Loh, Majelis Ulama Indonesia nggak punya power. Kekuatan untuk menindak itu ada di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, penegak hukum bukan kami.
Kami hanya mengeluarkan fatwa, nggak punya kekuatan untuk nangkap. Kecuali di Provinsi Aceh, syariat Islam berdiri. Coba menghina agama di Aceh, coba tes. Nah, mereka langsung majelis ulama mereka bisa langsung menangkap. Mereka punya polisi syariah khusus, daerah khusus, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Selain itu tidak ada. Jangan salahkan MUI. MUI juga gerem. MUI juga nggak senang dengan ini. Tapi kan kita hidup di negara Republik Indonesia. Sebetulnya kalau hati nurani tanya, cocoknya dihukum Islam aja, dibunuh aja. Nah, selesai. Tapi kan nggak boleh. Kesepakatan kita ini hidup di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ada KUHP. Menghina agama itu dapat dituntut 5 tahun penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156 huruf A, 156A. Yaitu tuntutannya 5 tahun penjara seperti Ahok. Itu 5 tahun penjara, jatuhnya 2 tahun vonis. Ikhlas dia masuk. Nah, saudara-saudara, saya ingin menghimbau kepada kita semua, anak bangsa Indonesia, agama apapun Anda yang Anda anut, Islamkah, Nasranikah Anda, Kristen, Protestan atau Katolik, Hindukah, Buddhakah, atau Anda Konghucu, mari kita jaga. Jangan kita saling menghina agama, apalagi menghina agama sendiri. Saya tidak pernah melihat orang Nasrani menghina Yesus Kristus. Saya belum pernah dengar orang Hindu menghina Dewa Shiva. Saya belum pernah mendengar umat Buddha menghina Sang Buddha, Siddhartha Gautama, atau menghina kitab-kitab suci mereka. Begitu juga orang Konghucu nggak pernah menghina agama dan kitab suci mereka, apalagi menghina Tuhan mereka. Apalagi menghina tokoh-tokoh yang disakralkan dalam agama mereka. Yang aneh Islam nih. Islam nih yang ngaku Islamnya apa ini, bibit-bibit anak PKI, cucu PKI, kita pun nggak tahu. Tobat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di negara Republik Indonesia. Kita cinta negeri ini, kita bersaudara, darah kita ini bersaudara. Kalau kita saling menumpahkan darah gara-gara penghinaan agama, ini presiden terburuk, kejadian terburuk di negeri ini yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang dalam sejarah hidup manusia beradab. Kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal sila kedua Undang-Undang 45. Bukan kebinatangan yang zalim dan biadab, bukan. Kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebinatangan yang zalim dan biadab, bukan. Kita jaga betul-betul untuk masa depan anak cucu cicit kita ke depan. Hentikan menghina agama. Jangan ngomong-ngomong kadal gurun. Kemarin ada satu oknum mengaku sebagai pimpinan masyarakat Batak, pemuda Batak, kadrun, ini bukan negara mayoritas. Itu ucapan-ucapan yang memecah belah persatuan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara mayoritas. Tapi orang Islam di Indonesia nggak bisa dipungkiri, ada 230 juta. Maka yang saya ingatkan anak-anak muda, terutama yang Islam-Islam, kamu jangan iseng-iseng tapi menghina agama. Itu dosa besar. Dalam 4 madhab sepakat hukumannya hukuman mati. Dalam Islam hukum fikihnya. Tapi kita hukum negara, tuntutannya 5 tahun penjara. Jangan buat ibu bapakmu menangis gara-gara kamu isengnya menghina agama, menghina Rasul, menghina Allah, menghina ulama. Jangan isengnya itu, jangan iseng yang menyebabkan kamu masuk penjara, yang menyebabkan orang Islam marah kepadamu, yang menyebabkan bapak ibumu malu dan menangis, merana, sedih kalau kamu nanti disakiti atau dipenjara gara-gara keisenganmu yang tidak beradab itu. Maka dari itu saya Tengku Zulkarnain menghimbau sekali lagi, ini negara kesatuan Republik Indonesia, adalah tugas kita bersama menjaganya, berdiri sampai hari kiamat. Ini negeri telah ditebus dengan darah syuhada, orang-orang yang berjuang dengan harta diri mereka, nyawa mereka, untuk menjadikan negeri ini berdiri bebas dari penjajah. Wajib kita menjaganya. Mari kita jaga persatuan Indonesia. Mari kita jaga kasih sayang kita. Jangan menghina agama orang, jangan menghina agama sendiri. Dan simbol-simbol agama harus kita jaga agar persatuan negeri ini tidak terbakar dan tidak menjadi tercabik-cabik
Sekian saja saya Tengku Zulkarnain. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kin baru ada marananya, kin baru.